buat gua semakin kesini itu yang makin bernilai sih. Iya. Bukan kuantitas, Iya. tapi Setuju gua. kualitasnya. Iya. Itu orang-orang bijak di sosial media mengatakan seperti itu sih. Oh, iya. Kayak makin tua tuh kualitas yang dicari, bukan kuantitas, men. Gitu ya. Iya. Tadi ngomongin overwhelm, lu tadi sempat mention soal lu gampang overwhelm. Iya. Ini ada kaitan juga sama Earhouse Oh nih. iya, ada. Karena kita dapat kabar tidak mengenakan nih. Iya. Earhouse ditutup. Dan, Sementara. Nah, yang beredar itu adalah ditutup. Kita udah, wah sayang Iya, banget ya. sayang banget, Tapi iya. ternyata gue konfirmasi, oh sementara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata ada yang mau disiapkan, silakan. Iya. Lu ceritain deh. Sebenarnya rehat ya, karena memang udah 10 tahun dan ironisnya di 10 tahun ini justru malah lagi merasa lelah-lelahnya lah gitu. Karena memang Earhouse itu adalah satu tempat nongkrong kami yang aku bikin sama Mas Reza di Pamulang. Yang emang sebenarnya tujuannya dia jadi wadah kreatif ya, meskipun di situ juga ada kopi dan segala macam makanan. Hanya memang ternyata memaintain tempat seperti itu sendirian mungkin, maksudnya mandiri gitu juga nggak gampang. Mungkin kalau dulu semua pembiayaan operasional dan segala macam tuh selalu diambil dari kantong-kantong lain, yang mana adalah kontribusi aku dan Mas Esa kalau pas manggung. Dan segala macam, dan nggak apa-apa. Maksudnya memang ketika membangun Earhouse itu adalah hal yang aku dan Mas Reza sadari gitu, bahwa kita sebenarnya pengen berbuat sesuatu di tempat kita ini dengan cara yang kita suka, sekali lagi gitu. Karena sebenarnya banyak banget kok tempat-tempat kantong-kantong kreatif di Pamulang gitu ya, spesifik itu yang sebenarnya berjalan dan banyak banget. Hanya memang mungkin kembali lagi karena gue sama Mas Reza orangnya banyak di rumah, apa segala macem. Ya lu ciptakan lah. Jadi gue bikin lah safe zone gue. Bukan berarti kemudian gue eksklusif dan gak mau kenal sama yang lain, enggak gitu. Hanya gue percaya aja kayak ada ketika gue bergerak di safe zone gue bisa melakukan banyak hal gitu ya. Dan setelah 10 tahun ini gue ngerasa kayak wah lelah juga gitu. Gila lama juga bos, satu dekade. Gue juga kayak wah, tau gak sih kenapa Earhouse gak pernah punya website? Karena gue gak pernah punya feeling dia akan bertahan selama ini. Karena gue pikir kayak ya paling cuma berapa tahun gitu, tapi gak tau ya wow 10 tahun ya gitu. Kayak wow gitu. Dan still counting gitu. Dan yang menyenangkan juga kan di situ yang bekerja kan anak-anak part time ya, kayak anak-anak mahasiswa yang mereka bayar sendiri kuliahnya dari pendapatan dari Earhouse. Dan selalu ada momen dimana Mbak aku udah lulus nih gitu, pamit ya gitu. Terus gue ngerekrut lagi yang baru. Gue senang kayak gitu. Gue senang sekali menjadi bagian dari proses setiap orang belajar, apalagi mendapatkan kematangan, kedewasaan, pembelajaran, proses, mungkin mereka survive. Gue senang gitu untuk bisa menjadi bagian dari itu gitu. Meskipun juga gue ngerasa ya gue belum bisa berkontribusi banyak ya, gue cuman bisa segini dengan apa yang gue lakukan ini gitu. Cuman ya ketika ada orang yang datang ya gue senang gitu, dan berarti ada hal yang bisa gue bagikan gitu, meskipun mungkin nggak banyak atau dengan ilmu yang seadanya gitu. Ya kembali lagi mungkin itu kali yang membuat gue ngerasa akhirnya ada manfaat sebagai manusia gitu. Dan kenapa akhirnya gue rehat, karena agak sedikit lelah, karena padat banget nih waktunya. Earhouse itu mungkin hampir setiap hari menerima permintaan band-band yang mau main gitu. Dan itu kan ada proses kurasi. Dan gue merasa bahwa gue harus hadir karena itu ibarat kayak teras rumah gue. Iya. Kayak gue juga pengen kenalan juga. Jadi gue juga harus dengerin mana musik yang kira-kira gue bisa enjoy gitu. Jadi punya banyak lah proses di belakang itu yang melibatkan waktu, energi juga. Nah, gue perlu rehat sebenarnya untuk menyusun sih strategi ke depannya akan seperti apa gitu. Dan nggak apa-apa, maksudnya ya biarkan ini menjadi proses gue dan Reza dan tim juga untuk mungkin bisa rehat sebentar untuk misalnya kalaupun nanti kembali lagi kita udah tahu nih segala kemungkinan yang terjadi di masa depan kayak apa gitu. Dan gue sih bensin gue sih masih ada ya, cuman emang kemarin kayak mau habis aja. Kayak Pamulang bensinnya motor-motornya gokil. Resiko interview di pinggir jalan gini nih bos.
Jadi ngomongin bensin lewat ya motor. Iya. Ya gue justru sangat adore gitu ya, maksudnya sama spirit lu Mbak gitu ya. Nggak kerasa 1 dekade lu bangun Earhouse, kemudian sekarang lu memutuskan untuk tutup sementara dan nge-redesign lagi gitu ya, si Iya, Earhouse-nya kayak gimana. Itu kan juga langkah besar ya menurut gue. Kalau orang yang nggak berani, kalau orang yang nggak berpikiran panjang atau berpikiran dalam gitu ya, pasti nggak akan mau melakukan itu gitu. Pasti Iya. akan cenderung ya udah segini aja yang ada gitu kan. Tadi balik ke obrolan lu pertama kan, ya setelah lu segini, kakak lu bilang lu mau jadi apa lagi? Kayaknya Iya. ini lu implementasi Iya sungguh-sungguh sih, ya. kayaknya gitu. Karena buat gue kan itu semuanya pilihan ya. Gue percaya sebenarnya setiap orang tuh punya perjuangan masing-masing. Mereka juga punya kontribusi manfaat dengan caranya masing-masing gitu. Jadi gue juga nggak bisa bilang bahwa cara gue ini paling benar atau kalau mau bermanfaat ya kayak gini. Enggak sih. Karena gue tahu bahwa teman-teman yang juga misalnya mereka nggak punya tempat gitu ya, kayak nggak punya tempat Earhouse, mereka cuman wah mbak gue cuman tahu main musik sama main gitar doang lagi, atau misalnya cuman tahu gimana cara bikin rekaman doang lagi, nggak apa-apa. Karena buat gue pasti ada hal di luar itu yang sekecil apapun gitu ya, kontribusi terhadap temennya lah atau keluarganya. Bahkan mereka sesimpel kayak mencari nafkah dari musik untuk membiayai semua penghidupan keluarganya, itu mulia banget. Dan itu bukan perjuangan yang main-main ya, itu sebuah perjuangan yang serius. Karena gue juga tahu betapa sulitnya hidup menjadi seorang musisi sepenuhnya gitu, full time gitu, itu gue tahu. Dan buat gue itu juga sebuah contoh kontribusi manfaat sebagai seniman atau musisi yang real. Dan gue nggak mengecilkan juga untuk teman-teman yang misalnya punya kesempatan, mereka mungkin terlahir dengan wealthy, keluarga yang wealthy, ya, privilege yang aman tertentu, lah ya. terus kemudian mereka jadi musisi. Gue juga nggak mengecilkan bagaimana kontribusi mereka atau apa yang mereka dapatkan, karena gue tahu mereka punya perjuangannya sendiri. Nggak susah loh untuk misalnya bisa keluar dari bayang-bayang orang tua, keluarga, dan untuk berjuang di depan, bahkan di depan keluarga lo sendiri, kayak, hah kamu mau jadi musisi? Jangan-jangan juga nggak gitu, Vic. Karena buat gue setiap tempat tuh karakternya beda-beda ya? Jadi memang harus jangan diduplikasi apa yang sudah gue lakukan. Bisa jadi nggak berhasil di tempat lain.